Jadi memang konten ini buat para penulis-penulis yang emang pengen dapat bocoran dari seorang Titin Wati. Oke, balik lagi dengan gua Gian di Screenplay Film, dan sekarang gua lagi ada di kantornya Kata Tinut, yang dimana di sini gua ditemani oleh Mbak Titin Watimena, seorang scriptwriter yang memang namanya kalau udah di poster nih udah wah, berarti ini film box office. Jadi Mbak Titin, tapi di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai, walaupun sebenarnya obrolannya tuh lumayan serius, lumayan ngasih bocoran. Kayak di sini kita mau ngebahas hal yang memang sering ditanya-tanya untuk para writers baru atau orang-orang yang pengen nulis cerita. Nah, gimana sih caranya untuk menyusun sebuah premis terus and then diturunin jadi sinopsis gitu? Apalagi untuk para writers baru yang kayak pengen nulis juga kalau buat series atau mungkin buat film pendek. Mungkin ada bisa bocoran ramuannya apa ya yang mantap untuk menyusun sebuah sinopsis untuk series? Oke, kita dari premis dulu ya. Tadi premis yang diturunkan jadi sinopsis. Jadi kalau premis, aku langsung garis bawahi aja perbedaan antara series, film pendek, dan film panjang. Sebenarnya kalau dari premisnya sendiri tidak ada bedanya. Karena premis itu kan pesan yang ingin disampaikan. Apa sih isi cerita kamu dalam satu kalimat yang berisi pesan, apa yang ingin disampaikan gitu. Jadi itu yang membuat kemudian nanti dalam proses penulisannya kita fokus dan kita tidak bergerak jauh dari pesan yang ingin disampaikan melalui setiap karakter kita gitu. Dan itu sama berlaku baik di series, film panjang maupun film pendek. Sebagai penulis harus menentukan itu dulu, kita mau menyampaikan apa gitu. Ada satu benang merahnya dari semua cerita yang kita bawakan, semua karakter yang membawakan cerita kita itu harus punya pesan itu gitu. Either sangat bold lewat karakter utamanya atau dalam tanda kutip samar melalui karakter-karakter pendukungnya. Tapi kemudian yang membedakan ketika diturunkan ke sinopsis tentu saja berbeda antara film dan series gitu. Karena kita harus ketika udah membuat sinopsis kita harus menyadari medianya itu mau film panjang, film pendek atau series. Which is kalau di series itu berarti ceritanya harus disadari betul, harus apa ya, aku menyebutnya tuh kayak rame gitu, harus kanvasnya tuh harus lebih besar daripada film panjang apalagi film pendek gitu, dimana di situ ada plot A, ada plot B, bahkan kalau perlu sampai plot C gitu, dengan membawakan pesan yang sama dari premis itu gitu. Ketika kita menulis sinopsis untuk series itu harus kerasa, jangan sampai berdiri sendiri-sendiri tapi plotnya semua harus menjadi satu kesatuan, dan cara merangkainya dalam kata-kata sinopsis itulah yang kemudian harus terus kita pelajari, harus kita terus banyak latihan sih sebenarnya menulis sinopsis itu, harus banyak latihan menulis. Tapi untuk ngeracik sampai jadi satu premisnya tuh ada kayak 101 rules-nya nggak sih? Misalnya kayak tokoh A harus ketemu apa gitunya, ada nggak sih untuk jadi untuk satu premis dulu gitu, jadi biar kalau premis sih sebenarnya hanya bicara tentang apa yang ingin disampaikan aja sih. Kamu bicara tentang misalnya di sini aku mau bicara tentang di series ini atau di film ini aku mau bicara tentang cinta pertama gitu. Kamu jelaskan dalam satu kalimat cinta pertama seperti apa yang ingin kamu sampaikan. Sementara ketika udah masuk sinopsis itu kan sebenarnya intinya gini, kita akan berawal dari satu rumus, yaitu karakter utama punya tujuan, dan untuk mencapai tujuannya dia mendapatkan halangan. Halangannya apa aja, konfliknya apa aja, terus di ujung apakah dia mencapai tujuannya atau tidak. Nah itu semua kita kembangkan dalam sinopsis. Nah kalau misalnya dari tips dari Mbak Titin sendiri, sebenarnya porsinya lebih gede mana sih, lebih penting mana sih, tokoh utama kitanya yang seperti apa itu lebih penting atau tujuan yang lebih gede? Kalau di porsi itu lebih mendingan ngegedein apanya nih? Semua berawal dari karakter sih, bahwa yang harus kita bikin dan kita perkuat lebih dulu tentu saja karakter dengan tujuannya gitu. Tapi kan harus karakternya dulu nih, karakterisasi si karakter utama kita orangnya seperti apa, terus sifatnya seperti apa, dan motivasinya apa sampai dia punya tujuan itu. Kan biasanya yang sering terjadi di prakteknya kan kita fokus banget bikin karakter kita, terus udah mikirin tujuannya, nah tiba-tiba kita nyangkutkan di ini apa yang ngalangin ya? Yang kalau di series ya, udah pasti salah satu yang kita butuhkan untuk menghalangi tujuan protagonis adalah karakter antagonis.
Oh, oke, karakter. Ya. Gitu kalau di series kadang-kadang kalau di film masih ada kemungkinan kita tidak perlu karakter antagonis untuk menghalangi protagonis. Bisa datang dari dirinya sendiri. Tapi ketika di series itu udah pasti kita butuh karakter antagonis. Nah, karakter antagonisnya kita bikinin juga semuanya, latar belakangnya, alasannya, peristiwa apa yang terjadi sama dia sebelum series dimulai. Ya latar belakangnya juga kita perkuat sehingga dia juga punya motivasi kenapa dia harus menghalangi tujuan si karakter protagonis. Tadi kan Mbak Titin ngomong bahwa sebenarnya untuk membangun sinopsis atau premis yang oke kan alangkah baiknya kalau karakter drivennya bagus kan, protagonisnya tuh bagus. Nah, membuat karakter utama yang bagus tuh ada ininya nggak sih Mbak Titin? Ada kayak it's a must-nya nggak sih? Nggak, maksudnya nggak harus in detail tapi kayak it's a must. Pokoknya kalau karakter kamu nggak ada ini, itu berarti belum bagus nih gitu. Ada nggak sih? Yang pasti harus multi layer menurut aku. Seperti manusia pada umumnya, seperti kita gitu, bahwa manusia kan multi layer ya. Dia nggak cuma satu permukaan doang sebenarnya. Jadi jangan cuman menceritakan misalnya kamu bikinin karakter terus Gian pemarah, terus habis itu cengeng, penakut, jangan cuman itu doang, tapi kamu harus jelasin kenapa sih dia sampai jadi cengeng gitu. Emang waktu masih kecilnya kayak apa? Kenapa dia jadi cengeng sekarang? Jadi jangan cuman menceritakan apa yang kamu harap ada di layar yang kita lihat. Cengeng nih karakternya, jangan cuman menuliskan itu sebagai penulis. Tapi harus diceritakan alasan dibaliknya. Gitu. Kenapa dia jadi seperti yang kita lihat di layar? Karena itu jadi kuat banget lah karakter kamu, baik buat penyutradaraan, baik buat aktornya juga gitu. Jadi kerasa kok mana ketika kita menonton mana yang karakternya kuat, mana yang karakternya hanya permukaan, itu bisa kerasa. Tips para penulis kalau misal kita bikin sinopsis atau rencana bikin series itu menarik, apakah si tokoh utama itu harus berubah di ending? Harus berubah itu begitu jadi kayak iya, itu salah satu. Itu kenapa tuh? It's a must-nya itu ya. Itu kenapa Mbak Titin merasa itu it's a must? Karena ya kayak manusia aja, manusia berubah pasti karena melalui sebuah peristiwa yang menarik gitu. Ngapain kita mengikuti jalan ceritanya kalau di ujung dia masih kayak gitu-gitu aja. Oh gitu, itu sebenarnya sebuah tips menarik ya. Tapi jadi mungkin untuk kalau misalnya aku mau kesimpulan, memang walaupun ini bukan fix the only way ya, tapi kalau menurut dari Mbak Titin Watimena itu memang kalau membuat sebuah sinopsis cerita itu selain memang kita pikirkan konfliknya, tapi kita juga harus fokusin nih karakter kita tuh gimana nih, karakternya udah menarik belum nih sebelum kita kasih konflik. Berarti gitu ya kurang lebih ya. Oh, jadi mungkin yang habis nonton video ini bisa loh kalian praktekkan dan langsung dicoba loh, karena di Screenplay juga kalau misalnya kalian ke websitenya itu ada kayak public submission. Siapa tahu kalian dengan abis nonton ini dari tipsnya Mbak Titin itu bisa lolos tidaknya gitu, atau mungkin kirim ke Kata Tini. Amin. Oke, thank you banget Mbak Titin sekali lagi sudah membagi dari penulis untuk penulis. Oke, cukup sekian untuk konten kali ini dan sampai jumpa di konten Screenplay film berikutnya. Dadah.